Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya dan terlindung dari virus COVID-19. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Temisia Ruza SPD, biasa dipanggil dengan Ibu Tesa. Di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ini, Ibu mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang biasa dikenal dengan PKWU. Selain itu juga memiliki tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Nah, selanjutnya Ibu mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bintan Pesisir tahun ajaran 2020-2021. Selamat belajar, selamat berjuang meraih prestasi dan mewujudkan cita-cita serta harapan orang tua kita semuanya. Bersyukur pada kesempatan ini kita sedang mengikuti kegiatan pertama kita di sekolah ini, yakni kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang dikenal dengan MPLS. Dan sekaligus ini menjadi pertemuan kita yang pertama, walaupun hanya secara virtual ataupun online. Diharapkan kita tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang akan kita ikuti nantinya. Baik, selanjutnya kita ke materi. Di kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah suatu program atau rencana yang disusun oleh sekolah dalam menjalankan proses kegiatan belajar mengajar agar seluruh kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Apa saja kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik selama melakukan kegiatan pembelajaran? Itu ada 4. Yang pertama, kompetensi inti spiritual. Yang kedua, kompetensi inti sosial. Yang ketiga, kompetensi inti kognitif. Yang keempat, kompetensi inti psikomotor. Selanjutnya, kompetensi inti spiritual itu apa? Nah, di dalam kompetensi spiritual ini, kamu diharapkan mampu menghayati dan mengamalkan setiap ajaran yang kamu anut. Misalnya, setiap melakukan dan mengakhiri pembelajaran, kamu selalu memulainya dan mengakhirinya dengan berdoa dan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah atau yang diadakan oleh sekolah. Yang kedua adalah kompetensi inti sosial. Pada kompetensi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan untuk menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, memiliki sikap peduli, toleransi, dan gotong royong, memiliki sifat santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan ataupun pergaulan kamu. Nah, selanjutnya kompetensi inti kognitif. Pada kompetensi ini kamu diharapkan untuk memiliki kemampuan memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan dan menerapkan pengetahuan prosedural tersebut pada bidang kajian yang lebih spesifik sesuai dengan bakat dan minat yang kamu miliki dalam memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya yang keempat yaitu kompetensi inti psikomotor. Pada kompetensi psikomotor ini kamu diharapkan memiliki kemampuan untuk mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Maka untuk bisa menguasai keempat kompetensi tersebut, kamu harus memiliki keterampilan abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C. Apa saja keterampilan 4C itu? Yang pertama adalah kolaboratif atau kolaborasi. Yang dimaksud dengan keterampilan kolaborasi di sini adalah kamu diharapkan
mampu berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, dan beradaptasi dalam peran serta tanggung jawab secara aktif dan produktif. Yang kedua, keterampilan yang harus kamu miliki adalah keterampilan communication atau komunikasi. Ini maksudnya adalah kemampuan kamu dalam menyampaikan informasi secara komunikatif, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, sehingga seluruh peserta didik dapat mengetahui apa yang disampaikan oleh pemberi informasi. Nah, seperti apa keterampilan kolaboratif dan communication ini dalam setiap pembelajaran? Kita bisa menyimak video yang berikut ini. Di video ini, kamu bisa menyaksikan kegiatan pembelajaran yang mengaplikasikan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Di dalam video ini terlihat beberapa siswa sedang melakukan percobaan termokimia secara berkelompok, kemudian mereka bekerja sama, saling bersinergi, dan beradaptasi terhadap perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, dan bekerja secara aktif dan produktif. Dan mereka juga mengkomunikasikan kegiatan percobaan mereka ini melalui sebuah rekaman video. Seperti apa kegiatan pembelajarannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Keadaan awalnya suhu air adalah 28 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam air. Aduk. Kemudian termometer. Pop mie. Setelah itu kita tutup dengan styrofoam untuk mengetahui suhu awal air dan kita tunggu selama 1 menit. Setelah itu kita masukkan termometer dan kita tunggu selama 2 menit. Ya, ke dalam menentukan massa air 200 gram. Massa garamnya 50 gram. Enggak yang nanti itu kan udah makan 20. Adaannya massa garam 50. T2 27. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving atau keterampilan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Yaitu adalah keterampilan yang kamu miliki dalam memecahkan sebuah masalah yang rumit dan kemampuan kamu dalam mengoneksikan suatu informasi dengan informasi yang lainnya sehingga akhirnya muncul berbagai pandangan-pandangan baru yang menjadi solusi dari permasalahan yang tengah kamu hadapi. Dan yang keempat yaitu creativity dan innovation atau keterampilan berinovasi dan berkreativitas. Maksudnya di sini adalah keterampilan yang kamu miliki untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kamu kepada orang lain dan mampu bersifat terbuka dalam menerima respon yang diberikan, baik itu respon positif ataupun respon negatif. Berikut ada video yang menunjukkan kegiatan aktivitas pembelajaran yang menerapkan keterampilan critical thinking and problem solving dan creativity and innovation. Di dalam video tersebut ada beberapa orang siswa yang tergabung dalam satu kelompok sedang memecahkan satu permasalahan matematika yang mereka menemukan solusinya dari berbagai informasi-informasi yang sudah mereka kumpulkan. Yaitu yang keempat adalah harga bilangan kuantum spin, yaitu diambil dari arah panah, yaitu arah. Apakah sudah jelas?
dan disambut dengan video yang menunjukkan keterampilan kreativitas dalam menemukan sebuah titik keseimbangan pada sebuah objek. Bagaimana aktivitas pembelajaran selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita membuat pada lubang yang kedua. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita buat garisnya juga. Sekarang oke teman-teman, kita sekarang akan membuat lubang ketiga. Oke teman. Teman-teman, ini kita sudah menemukan titik beratnya. Ini. Bayangkan lubangnya. Oke, jadi kami menemukan titik beratnya di sini. Kita bisa membuat timbangan. Dan inilah hasil dari titik kami telah menemukan titik beratnya. Oke teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem penilaian. Sistem penilaian yang diberlakukan pada kurikulum 2013 terdiri dari 3 ranah, yaitu yang pertama, ranah kognitif adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada pengetahuan. Jadi tagihan yang diberikan guru dalam mengolah nilai kognitif diantaranya adalah pemberian tugas, tes lisan, tes tertulis atau ulangan harian, atau bisa juga ujian blok. Kemudian yang kedua yaitu ranah psikomotor atau keterampilan. Adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada keaktifan siswa dalam bekerja pada saat di laboratorium. Tagihan yang diberikan guru dalam mengolah nilai keterampilan diantaranya adalah praktek, proyek, produk, dan portofolio. Kemudian yang ketiga adalah ranah afektif atau sikap, yaitu merupakan penilaian yang didasarkan bagaimana karakter atau sikap siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tagihan yang diberikan guru dalam mengolah nilai sikap diantaranya penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya. Selanjutnya kita masuk kepada KKM atau kriteria ketuntasan minimum. KKM adalah merupakan acuan yang digunakan guru untuk menentukan tuntas atau tidaknya nilai kognitif atau keterampilan yang diperoleh peserta didik. Lalu bagaimana cara menentukan nilai KKM? Nilai KKM diperoleh dari rerata nilai INTA ke peserta didik, nilai kompleksitas atau nilai kompetensi dasar, dan daya dukung yang dimiliki oleh sekolah. Setelah diperoleh rerata nilainya, maka ditetapkanlah nilai KKM untuk mata pelajaran. Contoh, diketahui rerata nilai ketuntasan suatu mata pelajaran dari seluruh KD, kompleksitasnya adalah 73, daya dukungnya adalah 75, intakenya adalah 70. Maka nilai KKM-nya adalah 73 ditambah 75 ditambah 70 dibagi 3, hasilnya adalah 72,6 dan dibulatkan menjadi 73. Selanjutnya, nilai KKM tersebut dibandingkan dengan nilai kompetensi yang diperoleh siswa untuk menentukan tuntas atau tidaknya nilai kognitif atau keterampilan. Nah, di sini kita melihat ada tabel yang terdiri dari kolom interval, predikat, dan keterangan. Nilai yang berada pada interval 87 sampai 100 memiliki predikat A dan memiliki keterangan sangat baik. Nilai yang berada pada interval 73 sampai 87 memiliki predikat B dan keterangan baik. Nilai yang berada pada interval 60 sampai 73 memiliki predikat C dan keterangan cukup.
Nilai yang kecil dari 60 memiliki predikat D dan keterangan kurang. Kemudian kita masuk kepada prasyarat naik atau tidak naik kelas. Di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, kita menentukan beberapa kriteria peserta didik bisa dinyatakan naik atau tidak naik kelas. Yang pertama itu berdasarkan ketuntasan nilai yang diperoleh, baik itu nilai kognitif ataupun nilai psikomotor. Jika ada nilai mata pelajaran yang tidak tuntas, berarti bisa dinyatakan siswa tersebut tidak naik kelas. Kriteria yang kedua yaitu kehadiran atau absensi. Dalam 1 tahun ajaran, peserta didik dinyatakan naik jika jumlah kehadirannya adalah 90% atau jumlah tidak hadirnya kecil dari 12 kali. Kemudian kriteria yang ketiga adalah sikap atau perilaku. Nilai sikap atau perilaku ini diperoleh dari nilai modus atau nilai yang sering muncul. Jika nilai sikap yang diberikan setiap guru mata pelajaran sering munculnya adalah B, maka siswa tersebut bisa dinyatakan naik kelas. Namun jika modus atau nilai yang sering muncul dari nilai sikap yang diberikan oleh guru mata pelajaran cenderungnya adalah C, maka siswa tersebut bisa dinyatakan tidak naik kelas. Jadi itu dia beberapa kriteria kenaikan kelas yang berlaku di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagaimana mengikuti pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Untuk bisa mengikuti pembelajaran daring, yang pertama yang harus kamu miliki adalah gadget ataupun smartphone. Namun jika tidak ada gadget ataupun smartphone, kamu bisa menggunakan laptop ataupun notebook sebagai perangkat untuk mengakses materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, kamu harus memiliki paket data atau kuota internet dan juga jaringan internet. Jika paket datanya sudah ada, tapi tidak ada jaringan internet di sekitarmu, tentunya kamu tidak akan bisa terkoneksi ke internet itu sendiri. Makanya sebelum mengisi paket data, pastikan terlebih dahulu jaringan internetnya tersedia. Dan jika jaringan internetnya sudah tersedia, dan pastikan juga jaringan yang ada itu selalu stabil, sehingga dalam melakukan koneksi ke pembelajaran daring itu tidak terkendala apa-apa. Dan yang ketiga yang kamu lakukan adalah mengakses halaman web belajar daring SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Nah, setelah itu baru mengakses materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dapat berupa video pembelajaran atau audio atau gambar atau slide ataupun dokumen pembelajaran lainnya. Yang kelima, setelah kamu mengakses materi pembelajaran, tentunya kamu diminta untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Nah, setelah kamu memahaminya, lalu kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan instruksi dan jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan tentunya tugas tersebut nantinya akan dikirim juga secara online. Berikut yang keenam, kamu dapat melihat hasil atau nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari tugas ataupun ulangan harian yang sudah kamu kerjakan. Kegiatan pembelajaran daring ini wajib untuk kamu ikuti dan diharapkan kamu aktif dalam setiap kegiatannya, karena segala bentuk penilaian, baik itu penilaian kognitif ataupun penilaian psikomotor, akan dilakukan dari pembelajaran daring tersebut. Dan sesuai dengan paparan kita sebelumnya mengenai kriteria kenaikan kelas, yang menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas tersebut adalah ketuntasan nilai kognitif dan nilai psikomotor. Nilai ketuntasan minimal atau KKM kelas 10 yang ditetapkan di sekolah kita adalah 75. Selanjutnya yang akan Ibu sampaikan adalah bahwa selama wilayah kita masih belum dinyatakan bersih dari wabah pandemi ini,
maka kegiatan pembelajaran kita masih tetap berlangsung secara daring atau dalam jaringan. Untuk itu, sangat diharapkan kesungguhan dan semangat kamu dalam mengikutinya. Demikianlah materi pengenalan kurikulum 2013 kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Dan harapannya semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa di dunia nyata dan melakukan aktivitas pembelajaran secara normal. Tetap semangat, generasi tangguh mampu berprestasi di segala situasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.